Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi kepemimpinan. Baik, sebelum kita mulai ke materi kali ini, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Dedin Hidayat. Saya di sini sebagai moderator. Dilanjut dengan rekan-rekan saya, yaitu ada Kak Raihan untuk pemateri 1, pemateri 2 yaitu ada Kak Juanda, pemateri 3 itu dari Kak Kanda Khairullah, pemateri 4 itu dari Kak Andri Roy, pemateri 5 itu dari Kak Wahyu Kurniawan, pemateri 6 dari Kak Bahir Ramadhani, pemateri 7 itu dari Kak Revalina, dan terakhir pemateri 8 itu yang akan dibawakan oleh Kak Amalia. Teman-teman, di sini ada yang tahu apa itu kepemimpinan? Jadi kepemimpinan itu adalah suatu aspek krusial dalam organisasi yang dapat memengaruhi segala elemen yang ada di dalamnya. Kepemimpinan yang baik tidak hanya bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas perilaku dan kesejahteraan anggota organisasi. Baiklah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang kepemimpinan, kita akan langsung ke materi kali ini yang akan terbagi ke dalam 8 sesi. Yaitu sesi pertama, kita akan membahas hakikat manajemen kepemimpinan dan teori-teori kepemimpinan yang akan dibawakan oleh Kak Raihan. Dilanjut dengan sesi kedua, yaitu unsur-unsur organisasi dan kaidah-kaidah organisasi modern yang akan dibawakan oleh Kak Juanda. Dilanjut sesi ketiga, yaitu kekayaan organisasi dan kepemimpinan yang akan dibawakan oleh Kanda Khairullah. Dilanjut sesi keempat, yaitu pengaruh kepemimpinan yang akan dibawakan oleh Kak Andri Roy. Dilanjut sesi kelima, yaitu 8 peran kepemimpinan dan manajemen kepemimpinan yang akan dibawakan oleh Wahyu Kurniawan. Lanjut di sesi keenam, kita akan membahas leader, manajer, dan manajemen kepemimpinan sehat yang akan dibawakan oleh Bahir Ramadhani. Dilanjut sesi ketujuh, yaitu kepemimpinan demokratis dan mengembangkan keahlian manajemen waktu yang akan dibawakan oleh Kak Revalina Rumayanti. Dilanjut yang terakhir, yaitu sesi ke-8 akan membahas sikap mental kontraproduktif dan 4 AS manajemen kepemimpinan yang akan dibawakan oleh Kak Amalia. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke materi kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Azaza Sabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan adalah salah satu aspek krusial dalam organisasi yang dapat mempengaruhi segala elemen yang ada di dalamnya. Kepemimpinan yang baik tidak hanya bertujuan untuk mencapai suatu tujuan organisasi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas perilaku dan kesejahteraan anggota organisasi. Dan kepemimpinan yang efektif adalah seseorang yang mampu menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan anggota organisasinya menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, perilaku individu dalam organisasi yang meliputi cara mereka bekerja, berinteraksi, dan berkomunikasi sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin. Kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan motivasi, loyalitas, dan kinerja anggota organisasi, serta menciptakan iklim kerja yang sehat dan produktif. Jika kepemimpinan yang buruk atau tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi, dapat menyebabkan penurunan kinerja, konflik internal, dan menurunkan semangat kerja. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin untuk memilih gaya kepemimpinan yang tepat dan sesuai dengan karakteristik individu. Lalu, poin kedua, hakikat manajemen kepemimpinan dalam organisasi kerja. Pertama, keberadaan organisasi membantu para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi organisasi membantu anggotanya dalam berbagai cara, contoh manfaat ekonomi, membantu finansial, pelatihan vokasional, pengembangan usaha. Manfaat lainnya, manfaat sosial, membantu memberikan jaringan dukungan, membantu kesehatan, membantu pendidikan. Lalu yang ketiga, manfaat emosional, yaitu seperti konseling, komunitas,
dan aktivitas sosial. Lalu, yang kedua, keberadaan kepemimpinan sangat sentral untuk membawa organisasi kerja mencapai tujuannya. Kinerja yang dinamis sesuai kebutuhan organisasi. Jadi memang kepemimpinan itu sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Dan beberapa alasan mengapa kepemimpinan sentral itu untuk keberhasilan organisasi. Pertama, peran kepemimpinan yaitu menentukan visi misi, menggerakkan tim, mengambil keputusan, mengelola sumber daya, mengembangkan kultur organisasi. Seperti kemampuan komunikasi, kemampuan strategis, kemampuan mengelola konflik, dan kemampuan mengembangkan tim. Itu sangat-sangat dibutuhkan untuk menjadi. Lalu yang ketiga, pemimpin merupakan simbol, karakter, dan performance dari organisasi kerja. Mengapa dikatakan merupakan simbol, karakter, dan performance? Karena pertama, simbol organisasi yaitu referensi. Pemimpin mewakili organisasi di depan publik, klien, dan mitra. Lalu yang kedua, identitas. Pemimpin mencerminkan nilai-nilai misi dan visi organisasi. Yang ketiga, kredibilitas. Pemimpin mempengaruhi persepsi publik tentang organisasi yang dia miliki. Lalu kedua, karakter organisasi. Pertama, nilai etika. Lalu karakter organisasi. Pertama, nilai dan etika. Pemimpin menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai dan etika organisasi. Kepribadian. Pemimpin mencerminkan kepribadian organisasi. Kemudian ketiga, keadilan dan kesetaraan. Pemimpin menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan kesetaraan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk sedikit memberikan presentasi. Oke, kita lanjutkan. Hal-hal yang harus ada pada organisasi itu apa aja sih? Yaitu yang pertama, organisasi itu sendiri. Apa sih organisasi itu? Organisasi adalah sekelompok orang atau lebih yang bekerja sama secara formal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oke, selanjutnya ada manajemen. Apa sih itu manajemen? Manajemen adalah proses untuk mengatur dan mengelola sumber daya, baik manusia maupun non-manusia, untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi, dengan adanya manajemen yang baik, maka tujuan organisasi itu dapat terrealisasikan. Selanjutnya yang harus ada dalam suatu organisasi adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pemimpin, maka tujuan itu akan mudah direalisasikan karena ada orang yang bertugas untuk mempengaruhi orang lain agar tujuan itu bisa dilaksanakan. Selanjutnya adanya komunikasi. Tentu saja dengan adanya komunikasi yang baik antara pemimpin dan bawahan, maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada pengambilan keputusan, dan yang terakhir adanya hati nurani. Selanjutnya kita ke kaidah-kaidah organisasi modern, yaitu yang pertama ada organisasi bertambah besar. Yang kedua, pengelolaan data semakin cepat. Selanjutnya, penggunaan staf lebih intensif, kecenderungan spesialisasi, adanya prinsip-prinsip dan asas organisasi, yaitu yang pertama, perumusan tujuan yang jelas, pembagian kerja, delegasi kekuasaan, rentang kekuasaan, tingkat pengawasan, kesatuan perintah dan tanggung jawab, serta koordinasi. Lalu selanjutnya ada unsur organisasi lebih lengkap. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan kekayaan organisasi. Dalam kekayaan organisasi terdapat 7S. Yang pertama ada sistem, yang kedua strategi, yang ketiga ada struktur, yang keempat ada style, yang kelima ada staff, yang keenam ada skill, dan yang terakhir ada serve value. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu 7S tersebut. Yang pertama, sistem. Sistem merupakan proses dan prosedur yang ada dalam organisasi untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, seperti sistem informasi,
alur kerja, dan kontrol operasional. Yang kedua ada strategi. Strategi merupakan rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan dan visi organisasi. Ini mencakup bagaimana organisasi bersaing dan beradaptasi dengan lingkungan eksternal. Yang ketiga ada struktur. Struktur merupakan bagaimana organisasi disusun, termasuk hierarki, departemen, dan pengaturan pembagian tugas serta wewenang di dalamnya. Yang keempat ada style. Style atau gaya kepemimpinan merupakan cara pemimpin mengelola dan berinteraksi dengan anggota organisasi. Gaya kepemimpinan ini mempengaruhi motivasi, komunikasi, dan dinamika tim dalam organisasi. Yang kelima ada staff. Staff merupakan sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk jumlah, kualitas, dan distribusi tenaga kerja. Aspek ini berkaitan dengan pengelolaan SDM yang efektif. Yang keenam ada skill. Skill atau keterampilan merupakan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki oleh anggota organisasi untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Ini mencakup keterampilan teknis, manajerial, dan interpersonal. Yang terakhir ada share value. Share value atau nilai bersama merupakan nilai-nilai inti dan budaya yang dianut oleh organisasi. Ini adalah dasar dari visi dan misi organisasi yang memandu perilaku anggota organisasi. Ketujuh elemen ini harus saling mendukung dan seimbang agar organisasi dapat berkembang dan mencapai kekayaan yang berkelanjutan, baik dalam hal finansial, reputasi, maupun inovasi. Saya di sini juga akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi, mengkoordinasi, dan menggerakkan perilaku orang lain, serta melakukan perubahan ke arah yang lebih positif. Dalam kepemimpinan ini ada 6 bagian. Yang pertama, kreativitas, inovasi, responsivitas, transformasional, motivator, dan panutan. Saya akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat dalam kepemimpinan. Baik, di sini ada 6 bagian, di mana 6 bagian tersebut memiliki peranan penting untuk kepemimpinan. Dan di sini akan saya jelaskan secara rinci untuk bagian-bagian tersebut. Yang pertama adalah kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru yang orisinal dan berbeda, serta kemampuan untuk melihat masalah dari perspektif yang berbeda. Kreativitas melibatkan proses berpikir yang inovatif untuk menemukan solusi atau menciptakan sesuatu yang baru, baik dalam seni, teknologi, bisnis, ataupun kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada inovasi. Inovasi merujuk pada penerapan ide-ide kreatif yang baru untuk menciptakan nilai. Ini mencakup pengembangan produk, layanan, atau proses baru yang lebih efisien, efektif, atau lebih baik dibandingkan sebelumnya. Inovatif atau inovasi adalah langkah konkret dari kreativitas yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas atau mengatasi masalah. Yang ketiga ada responsivitas. Responsivitas adalah kemampuan untuk merespon atau memberikan tanggapan yang cepat dan tepat terhadap situasi, perubahan, atau kebutuhan yang muncul. Ini menunjukkan kemampuan untuk adaptasi terhadap perubahan dan memberikan solusi yang sesuai dengan tuntutan yang ada. Yang keempat ada transformasional. Transformasional kepemimpinan adalah jenis kepemimpinan yang berfokus untuk mencapai tujuan lebih tinggi, melampaui kepentingan pribadi demi kebaikan bersama. Pemimpin transformasional berfokus pada pengembangan dan perubahan positif dalam organisasi dengan cara mengubah pola pikir, nilai, dan perilaku individu. Yang selanjutnya yaitu motivator. Motivator adalah seseorang atau faktor yang mendorong atau menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan atau meningkatkan kinerja mereka. Seorang motivator mampu memberikan dorongan semangat dan mengubah pola pikir seseorang agar lebih bersemangat dalam mencapai kesuksesan atau melakukan sesuatu. Yang selanjutnya yaitu ada panutan. Panutan adalah seseorang yang menjadi contoh atau teladan bagi orang lain dalam hal sikap, perilaku, atau pencapaian. Sebagai panutan, seseorang dianggap memiliki kualitas atau karakteristik yang dapat ditiru dan diikuti oleh orang lain, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Setiap istilah tersebut saling terkait dalam konteks pengembangan individu dan organisasi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, materi yang
Sudah saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada moderator atas kesempatan waktunya untuk menjelaskan slide selanjutnya berkaitan dengan pengaruh kepemimpinan. Untuk pengaruh kepemimpinan ini, terdapat komponen terpenting yang dapat dilihat dari tanggung jawab seorang manajer, yaitu kepemimpinan atau kita sebut leadership-nya. Kepemimpinan ini adalah proses pemberian pengaruh pemimpin terhadap pengikut dalam situasi tertentu. Nah, pengaruh kepemimpinan juga terdapat dua, yaitu pengaruh kepemimpinan terhadap perilaku individu, perorangan, atau pengaruh kepemimpinan terhadap perilaku kelompok. Nah, tujuan pemberian pengaruh ini dari manajemen ataupun dari pemimpin ke bawahan atau dari pemimpin ke pengikut itu ada beberapa. Satu, mendapatkan keterikatan ataupun dalam ininya komitmen dan kerjasama pengikutnya. Selanjutnya, menggerakkan pengikut untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan atau sudah dituju. Dan yang ketiga adalah menggunakan sebaik-baiknya keterampilan serta bakat pengikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, singkat saja dan mudah-mudahan dapat dipahami dan diresapi berkaitan dengan apa itu pemimpin dan pengaruh kepemimpinan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kurniawan dari kelas J, kelompok 3. Hari ini saya akan membahas tentang leader dan manajer. Kita semua tentu sudah sering mendengar istilah ini. Namun sebenarnya apa perbedaannya? Mari kita lihat lebih dalam dari slide ini. Di sini dijelaskan bahwa pemimpin dan manajer memiliki peran yang berbeda. Yang pertama itu pemimpin, menentang status quo, menciptakan visi masa depan, serta memberikan inspirasi bagi anggota organisasi untuk mencapai visi tersebut. Contohnya, dalam sebuah kelompok tugas, seorang pemimpin akan memberikan visi besar seperti kita harus menghasilkan presentasi terbaik di kelas. Ia juga memberikan motivasi kepada anggota agar tetap semangat. Yang kedua itu manajer, merumuskan rencana secara detail serta menyusun struktur organisasi yang efisien dan mengawasi kegiatan sehari-hari. Contohnya dalam kelompok yang sama, seorang manajer akan memastikan rencana kerja tersusun dengan baik serta menentukan siapa sih yang harus membuat siapa sih yang akan menjelaskan dan siapa sih yang bertanggung jawab atas revisi tersebut. Dalam grafik di bagian tengah slide ini juga menjelaskan hubungan antara peran pemimpin dan manajer. Pemimpin memulai dengan menyusun misi organisasi lalu merumuskan strategi. Setelah itu, manajer mengimplementasikan strategi tersebut melalui anggota kelompok. Jadi pemimpin tuh fokus pada visi dan inspirasi, sedangkan manajer itu fokus pada pelaksanaan dan pengawasan. Keduanya sih saling melengkapi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Setelah membahas perbedaan antara pemimpin dan manajer, sekarang kita lanjut ke topik manajemen dan kepemimpinan yang sehat. Kepemimpinan sehat. Menurut teman-teman, apa sih yang membuat suatu manajemen atau kepemimpinan bisa dianggap sehat? Apakah transparansi, kolaborasi? Nah, kita akan membahas poin-poin utama dari slide ini. Dalam manajemen dan kepemimpinan yang sehat, ada 4 prinsip utama yang harus diterapkan. Yang pertama itu partisipasi atau demokrasi. Artinya setiap anggota dalam sebuah tim atau organisasi harus diberi ruang untuk menyampaikan ide dan pendapatnya.
Contohnya itu kita di kelas, misalnya saat kita menentukan tema tugas kelompok atau semua anggota diberikan kesempatan untuk memberikan usulan, bukan hanya keputusan dari ketua kelompok saja. Nah, yang kedua itu transparan. Kepemimpinan yang sehat harus terbuka dalam hal informasi, keputusan, dan proses kerja. Contohnya itu seorang ketua kelompok menjelaskan dengan jelas tentang bagaimana tugas dan alasan dibalik setiap keputusan yang dibuat. Yang ketiga, akuntabel. Setiap orang dalam tim, termasuk pemimpin, harus bertanggung jawab atas tugas dan keputusan mereka. Contohnya, jika ada kesalahan dalam pengerjaan tugas, pemimpin tuh biasanya tidak menyalahkan anggota lain, tetapi turut bertanggung jawab atas bagian dari tim tersebut. Nah, yang keempat itu kolaborasi. Semua anggota tim harus bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya dalam tugas kelompok, setiap anggota saling membantu. Seperti yang terjadi saat satu orang kesulitan membuat shield atau membuat makalah, PPT dan lainnya, anggota lain menawarkan bantuan. Nah, itu disebut kolaborasi. Jadi kesimpulannya itu dengan menerapkan keempat prinsip ini, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi, sebuah organisasi atau kelompok dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan serta semangat kerja tim. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu tentang leader dan manajer. Ya, yang pertama saya akan memberikan arti apa dari leader. Ya, apa arti dari leader? Leader atau pemimpin yaitu individu yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, menginspirasi, dan memotivasi orang lain agar mengikuti visinya dan bekerja menuju tujuan bersama. Pemimpin biasanya berfokus pada perubahan dan perkembangan dalam berorganisasi atau kelompok. Ya, mereka lebih mengedepankan hubungan emosional dan pengaruh yang dapat membangkitkan semangat serta memotivasi orang untuk mencapai visi jangka panjang. Begitu. Adapun arti dari manajer sendiri, ya, seorang manajer adalah individu yang bertanggung jawab atas perencanaan, ya, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi atau proyek. Nah, manajer lebih berfokus pada pengelolaan tugas sehari-hari dan memastikan bahwa operasi organisasi berjalan dengan lancar, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ya, dari definisi yang saya jelaskan tadi, di sini terdapat perbedaan ya antara leader dengan manajer. Yaitu dari segi fokus, pendekatan, tujuan, pendekatan terhadap risiko, hubungan dengan tim, itu ada perbedaannya. Ya, saya jelaskan dari fokus. Ya, fokus, pemimpin berfokus pada visi dan perubahan jangka panjang ya, sementara manajer itu lebih berfokus pada pencapaian tujuan jangka pendek ya, dan operasional. Lalu untuk pendekatan ya, pimpinan atau leader lebih mengandalkan pengaruh pribadi, inspirasi, dan motivasi. Ya, sedangkan manajer lebih mengutamakan pengelolaan sumber daya, perencanaan, dan pengadilan. Lalu di bagian tujuan ya, tujuan pemimpin mendorong perubahan dan inovasi, sementara tujuan dari manajer berusaha untuk menjaga kestabilan dan efisiensi dalam berorganisasi. Ya. Lalu yang keempat itu pendekatan terhadap risiko. Ya, dari leader atau pemimpin lebih sering mengambil risiko untuk mencapai inovasi, sedangkan manajer lebih cenderung menghindari risiko yang dapat mengganggu kestabilan operasional. Dan hubungan dengan tim juga ada perbedaan. Ya, pemimpin lebih membangun hubungan yang kuat dan emosional dengan tim, sementara manajer lebih berorientasi pada pencapaian target dan pengawasan kinerjanya. Ya, jadi kesimpulannya, meskipun pemimpin dan manajer memiliki peran yang berbeda, keduanya penting dalam suatu organisasi
Ya, pemimpin berperan untuk mengarahkan visi dan perubahan, sementara manajer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua hal berjalan dengan lancar ya, dan efisien dalam operasional sehari-hari. Ya, di banyak organisasi seorang dapat berperan sebagai keduanya, ya, tergantung pada situasi dan tantangan yang dihadapinya ya. Di sini ada peran pemimpin dan peran manajer ya. Itu ada hubungannya ya, menyusun misi organisasi, itu lalu memformulasikan strategi untuk merealisasikan misi, lalu meningkatkan komitmen dan upaya anggota kelompok terhadap misi dan strategi, lalu mengimplementasikan strategi organisasi melalui anggota kelompok. Nah, terus di sini juga ada pernyataan ya tentang pemimpin dan manajer ya. Pernyataan tentang pemimpin yaitu menentang status quo, menciptakan visi masa depan dan memberi inspirasi bagi para anggota organisasi untuk mencapai visi. Ya. Artinya apa? Pernyataan tersebut menggambarkan ciri khas dari seorang pemimpin yang efektif ya. Pemimpin yang sejati tidak hanya menerima keadaan yang ada, ya, tapi berusaha untuk menentang status quo dan mendorong perubahan yang membawa perbaikan atau kemajuan bagi organisasi. Gitu ya. Ada penjelasan lebih rinci ya, lebih jelas ya. Menentang status quo. Pemimpin itu tidak puas dengan keadaan yang ada jika mereka merasa ada potensi untuk perbaikan. Ya, mereka melihat peluang untuk melakukan perubahan yang membawa nilai tambah dan perbaikan dalam jangka panjang. Ya, menentang status quo berarti mereka berani untuk mempertanyakan cara-cara lama, melawan kebiasaan yang sudah mapan dan mencari inovasi yang lebih baik. Ya, contoh, seorang pemimpin di perusahaan teknologi mungkin ada mendorong tim untuk mengadopsi teknologi baru ya, meskipun cara lama masih berfungsi. Karena mereka percaya bahwa perubahan tersebut akan memberi keuntungan lebih besar di masa depan. Ya, yang kedua tadi menciptakan visi di masa depan. Ya. Pemimpin yang baik itu memiliki visi yang jelas ya, tentang masa depan dan tujuan yang ingin dicapai. Visi ini adalah gambaran ideal tentang apa yang ingin dicapai organisasi dalam waktu yang lebih lama. Ya, dan pemimpin bertugas untuk memetakan jalan yang menuju visi tersebut. Ya, contohnya pemimpin di sebuah organisasi non-profit ya dapat menciptakan visi tentang dunia yang lebih adil dan berkelanjutan dan mengarahkan semua upaya organisasi untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Lalu yang selanjutnya itu memberi inspirasi untuk mencapai visi. Seorang pemimpin juga tidak hanya memberikan perintah atau arahan, tetapi memberikan inspirasi kepada anggota tim untuk berjuang mencapai visi tersebut. Ya, jadi mereka itu tidak hanya memerintah saja, tetapi mereka juga ikut serta dalam berjuang mencapai visi tersebut. Ya, pemimpin mengajak anggota tim untuk merasa terhubung dengan visi dan tujuan yang lebih besar daripada sekedar pekerjaan sehari-hari. Ya, contoh ya, ini ada contoh lagi. Pemimpin yang menginspirasi bisa memberikan semangat melalui cerita sukses, membangun budaya yang motivasi dan memberikan penghargaan kepada individu yang berkontribusi untuk mencapai tujuan tersebut. Begitu. Lalu selanjutnya peran pemimpin dalam organisasi. Pemimpin membawa energi positif yang mendorong seluruh tim untuk maju, beradaptasi dengan perubahan dan selalu mencari cara untuk mencapai hasil yang lebih baik. Ya, mereka bukan hanya sekedar pengelola atau administrator, ya, tapi juga pemberi arah dan sumber inspirasi. Ya, dalam organisasi peran pemimpin sangat penting dalam transformasi dan pengembangan budaya perusahaan. Ya, tanpa pemimpin yang efektif, visi organisasi bisa kehilangan arah dan semangat untuk mencapainya. Begitu. Ya, kesimpulannya dari pernyataan tadi, pemimpin yang baik menentang status quo, menciptakan visi masa depan dan memberi inspirasi kepada anggota tim untuk mencapai visi tersebut adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam organisasi. Ya, pemimpin tersebut tidak hanya sekadar mengelola sumber daya, tapi juga memotivasi dan membawa orang-orang untuk mencapai tujuan yang lebih besar dari apa yang telah dicapai sebelumnya. Begitu. Ini juga ada pernyataan tentang manajer, yaitu merumuskan rencana secara detail, menyusun struktur organisasi yang efisien dan mengawasi kegiatan sehari-hari. Ya, pernyataan tersebut ya menggambarkan peran penting seorang manajer dalam organisasi. Seorang manajer itu bertanggung jawab untuk merumuskan rencana secara detail, ya, menyusun struktur organisasi yang efisien
dan mengawasi kegiatan sehari-hari agar tujuan organisasi tercapai dengan cara yang efisien dan terorganisir. Ya, seperti itu. Di sini juga ada poin-poin penting, Yang pertama itu merumuskan rencana secara detail ya. Ya tadi ada di poin pernyataan yang saya sebutkan tadi, merumuskan rencana secara detail. Ya, perencanaan yang matang adalah dasar bagi setiap keputusan dan tindakan dalam organisasi. Seorang manajer harus dapat merumuskan rencana strategis dan operasional yang terperinci untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, manajer harus menyusun tujuan yang spesifik, langkah-langkah yang jelas untuk mencapai serta menetapkan alokasi sumber daya yang diperlukan. Ya, contoh, jika seorang manajer di sebuah perusahaan ingin meningkatkan efisiensi produksi, mereka akan merumuskan rencana yang mencakup langkah-langkah seperti penerapan teknologi baru, pelatihan untuk karyawan, dan perencanaan anggaran. Nah, terus yang kedua yang saya sebutkan tadi yaitu menyusun struktur organisasi yang efisien. Ya, salah satu tugas utama dari seorang manajer adalah menyusun struktur organisasi yang memfasilitasi aliran informasi, koordinasi, dan kerja tim yang efektif. Struktur ini mencakup penentuan peran dan tanggung jawab setiap individu dalam organisasi untuk memastikan bahwa tidak ada duplikasi tugas atau kebingungan ya mengenai siapa yang bertanggung jawab atas apa. Ya, jadi struktur ini harus efisien, harus ada penanggung jawabnya masing-masing. Manajer juga perlu memastikan bahwa struktur yang dibentuk mendukung tujuan organisasi sehingga dapat bekerja secara efisien dan menghindari hambatan dalam pengambilan keputusan. Gitu ya, contoh dalam perusahaan, seorang manajer HR atau seorang HRD mungkin akan mendesain struktur yang jelas dalam tim HR. Ya, misalkan tugas rekrutmen siapa, tugas pelatihan siapa, dan pengembangan karyawan agar setiap fungsinya berjalan efektif. Jadi tidak saling mengandalkan seperti itu. Lalu yang saya sebutkan tadi yang ketiga ada mengawasi kegiatan sehari-hari. Ya, pengawasan kegiatan sehari-hari adalah bagian penting dari peran manajer. Ya, manajer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Ya, ini termasuk memantau kinerja tim, ya, memastikan keputusan dijalankan dengan baik, dan mengidentifikasi masalah yang muncul agar bisa segera diatasi. Juga manajer harus mengevaluasi kemajuan proyek dan memastikan bahwa semua tujuan tercapai tepat waktu dan dengan anggaran yang telah disusun. Ya, contoh, seorang manajer produksi di pabrik akan mengawasi proses produksi sehari-hari, memastikan kualitas produk sesuai standar dan mengidentifikasi potensi masalah yang dapat menghambat jalannya produksi. Kesimpulannya, manajer memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa perencanaan yang detail, struktur organisasi yang efisien, dan pengawasan kegiatan sehari-hari berjalan dengan baik dan dengan merumuskan rencana yang matang, mengorganisasi sumber daya dan tenaga kerja secara efektif, serta menguasai pelaksana pekerjaan manajer, membantu organisasi berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seperti itu. Oke, baik, kita geser ke slide berikutnya. Nah, di sini ada manajemen dan kepemimpinan sehat. Ya, manajemen dan kepemimpinan yang sehat adalah suatu pendekatan yang mengutamakan nilai-nilai yang mendukung pengelolaan organisasi yang efektif dan berkelanjutan. Ya, kepemimpinan yang sehat berfokus pada menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, adil, dan produktif. Ya, beberapa prinsip utama yang mendukung manajemen dan kepemimpinan yang sehat adalah partisipasi atau demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada partisipasi atau demokrasi. Ya, baik, partisipasi dalam manajemen dan kepemimpinan mengacu pada keterlibatan anggota tim atau seluruh anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Ya, prinsip ini menekankan pentingnya adanya suara bersama dan kesempatan bagi setiap orang untuk memberikan pendapat dan masukan yang dapat memengaruhi arah organisasi. Ya, kepemimpinan yang demokratis mendukung lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap individu merasa dihargai dan berperan dalam mencapai tujuan bersama. Contoh, ya, seorang pemimpin di organisasi non-profit mengadakan forum forum terbuka bagi semua karyawan untuk memberikan ide-ide mengenai inisiatif sosial yang akan dijalankan.
sehingga setiap orang merasa terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Itu contohnya. Lalu yang kedua ada transparansi. Ya, transparansi dalam manajemen berarti adanya keterbukaan informasi terkait kebijakan, keputusan, dan proses yang terjadi dalam organisasi. Ya, pemimpin dan manajer yang transparan memberikan akses informasi yang jelas dan dapat diakses oleh seluruh anggota tim atau organisasi. Ya, transparansi meningkatkan kepercayaan dan meminimalkan potensi kesalahpahaman atau konflik. Hal ini juga memungkinkan anggota tim untuk memahami tujuan dan alasan di balik keputusan yang diambil. Ya, contohnya seorang manajer proyek memastikan bahwa seluruh tim memiliki akses ke perkembangan proyek secara real time, ya, termasuk tentang yang dihadapi dan solusi yang diterapkan sehingga anggota tim dapat ikut berkontribusi dan merasa lebih terlibat. Yang ketiga itu ada akuntabilitas. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban individu dan kelompok untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Ya, dalam manajemen dan kepemimpinan yang sehat, setiap orang harus bisa mempertanggungjawabkan hasil kerjanya dan dampaknya terhadap organisasi. Pemimpin dan manajer yang akuntabel tidak hanya minta laporan kinerja dari bawahannya, tapi juga siap untuk menerima evaluasi atas keputusan yang mereka buat. Ya, hal ini menciptakan lingkungan di mana kualitas pekerjaan dan hasil yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan. Ya, contohnya seorang manajer keuangan ya mengharuskan semua laporan keuangan disusun dengan transparan dan jelas, serta siap untuk menjelaskan setiap keputusan pengeluaran kepada tim dan mengaku kepentingan organisasi. Lalu yang keempat ada kolaborasi. Ya, kolaborasi dalam manajemen dan kepemimpinan sehat berarti bekerja bersama-sama dengan anggota tim atau organisasi lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Ya, pemimpin yang mendorong kolaborasi menciptakan ruang bagi anggota tim untuk berbagi ide, saling mendukung dan bekerja secara sinergis. Ya, kolaborasi meningkatkan kreativitas, mempercepat penyelesaian masalah, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Ya, kolaborasi juga menghilangkan rasa kompetisi yang tidak sehat dan memperkuat semangat kebersamaan. Ya, kesimpulannya, manajemen dan kepemimpinan yang sehat mengedepankan prinsip-prinsip seperti partisipasi, ya, transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, adil, produktif. Ya, dengan mengimplementasikan nilai-nilai ini, organisasi tidak hanya dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, tetapi juga membangun kepercayaan antara pemimpin dan anggota tim, menciptakan sinergi, dan mengembangkan budaya kerja yang positif. Kepemimpinan yang sehat tidak hanya mengarahkan tetapi juga mendengarkan, berkomunikasi secara terbuka, dan mendorong kolaborasi untuk menciptakan keberhasilan bersama. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kepemimpinan demokratis dan mengembangkan keahlian manajemen waktu. Sebelumnya, apa itu kepemimpinan demokratis? Kepemimpinan demokratis adalah gaya pimpinan yang melibatkan atasan dan juga bawahan dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam gaya ini, pimpinan tidak hanya memberikan sebuah instruksi, tetapi bekerja sama dengan bawahan untuk mencapai tujuannya. Berikut adalah karakteristik utama kepemimpinan demokratis. Yang pertama adalah pimpinan bersedia melimpahkan wewenang kepada bawahan. Pimpinan memberikan kepercayaan kepada bawahan untuk mengambil keputusan dalam batasan yang telah ditentukan. Hal ini meningkatkan rasa tanggung jawab dan juga partisipasi. Kedua, keputusan dan kebijakan dibuat secara bersama antara pimpinan dan juga bawahan. Tidak ada keputusan yang sepenuhnya datang dari pimpinan. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara diskusi dan juga kolaborasi untuk mendapatkan hasil yang inklusif. Ketiga, komunikasi berlangsung dua arah. Di sini, komunikasi tidak hanya mengalir dari pimpinan ke bawahan, tetapi juga bisa sebaliknya. Hal ini dilakukan agar bawahan merasa dihargai dan punya kesempatan untuk memberikan masukan ataupun saran. Keempat, bawahan diberi kesempatan untuk berprakasa dan menyampaikan saran. Dalam kepemimpinan demokratis, bawahan diberi ruang untuk berinovasi dan mengemukakan ide-ide untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang kelima, tugas kepada bawahan lebih bersifat permintaan dibanding instruksi.
Pimpinan mengedepankan pendekatan persuasif, lebih memilih untuk meminta bawahan melaksanakan tugas daripada memberikan instruksi yang kaku. Dan yang terakhir, pujian dan kritik diberikan secara seimbang dan juga proporsional. Dalam gaya kepemimpinan ini, pimpinan memberikan pujian untuk pencapaian baik dan kritik konstruktif untuk pengembangan diri bawahan. Kedua hal ini dilakukan secara adil dan juga seimbang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengembangkan keahlian manajemen waktu. Manajemen waktu adalah keterampilan penting yang dapat memungkinkan kita untuk mengelola waktu secara efektif agar dapat menyelesaikan berbagai tugas dengan efisien. Dalam konteks kepemimpinan, manajemen waktu yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Beberapa pedoman untuk penggunaan waktu yang efektif adalah: pertama, selalu menyisihkan minimal 1/4 dari waktu Anda untuk hal-hal yang tidak direncanakan. Meskipun Anda telah merencanakan waktu dengan baik, tapi kadang-kadang situasi tidak terduga datang. Oleh karena itu, menyisihkan sedikit waktu untuk hal tidak terduga dapat membantu Anda agar lebih fleksibel. Kedua, menentukan skala prioritas pada pekerjaan. Mengidentifikasi tugas-tugas yang paling penting dan mendesak adalah kunci dalam manajemen waktu. Dengan memprioritaskan pekerjaan, Anda dapat fokus pada hal-hal yang memberikan hasil maksimal terlebih dahulu. Ketiga, membagi pekerjaan besar menjadi lebih kecil. Pekerjaan besar dapat terasa berat dan menakutkan. Namun dengan membaginya menjadi bagian-bagian lebih kecil dan terkelola, Anda dapat menyelesaikan tugas secara efisien dan menghindari perasaan kewalahan. Dan yang terakhir yaitu ketika menerima pekerjaan baru, lepaskanlah pekerjaan lama. Jangan terlalu banyak membebani diri Anda dengan pekerjaan yang sudah tidak relevan atau tidak mendesak. Jika Anda menerima tugas baru, pastikan Anda menyelesaikan atau mendelegasikan pekerjaan lama agar tetap fokus pada prioritas. Saat ini saya akan menjelaskan apa saja sih 5 sikap mental kontraproduktif tuh. Mari teman-teman kita simak penjelasan singkat yang saya berikan. Yang pertama, beranggapan tanpa bekerja keras akan menghasilkan kinerja tinggi. Sikap ini menunjukkan pemahaman yang keliru bahwa hasil yang baik dapat dicapai tanpa usaha yang maksimal. Tanpa kerja keras, pencapaian yang signifikan sulit dicapai, dan hal ini merugikan kinerja jangka panjang. Yang kedua, merasa puas dengan hasil yang ada meskipun belum maksimal. Kepuasan yang berlebihan terhadap hasil yang belum optimal bisa menghambat upaya untuk terus berkembang. Sikap ini mengurangi motivasi untuk meningkatkan kualitas dan kinerja, padahal masih banyak potensi yang bisa digali. Yang ketiga ada menumpuk pekerjaan tidak segera menyelesaikan. Menunda penyelesaian tugas dan menumpuk pekerjaan membuatnya semakin sulit dikelola. Hal ini menyebabkan stres, kualitas pekerjaan menurun, dan waktu yang lebih banyak terbuang. Yang keempat, membiarkan kesalahan tidak segera melakukan koreksi sebab ada risiko. Menghindari koreksi atau perbaikan kesalahan karena takut akan konsekuensi atau risiko justru memperburuk keadaan. Sikap ini menghambat pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan yang sangat penting untuk kemajuan. Yang kelima, menciptakan ketergantungan, tidak mengembangkan kemandirian. Membiasakan diri atau orang lain untuk selalu bergantung pada bantuan orang lain menghambat pengembangan kemandirian. Hal ini membatasi kemampuan untuk mengambil inisiatif dan menghadapi tantangan dengan percaya diri. Slide terakhir yaitu ada 4 aspek manajemen kepemimpinan yang disebutkan. Yang pertama ada kerja keras. Kerja keras merujuk pada dedikasi dan usaha yang maksimal untuk mencapai tujuan. Seseorang pemimpin yang bekerja keras menunjukkan teladan bagi timnya dan mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik. Yang kedua, ada kerja cerdas. Kerja cerdas berarti memanfaatkan sumber daya secara efisien dan membuat keputusan yang bijak. Pemimpin yang bekerja cerdas tidak hanya berusaha keras, tetapi juga berpikir strategis untuk mencapai hasil yang optimal. Yang ketiga ada kerja tuntas. Kerja tuntas berarti menyelesaikan setiap tugas dengan lengkap dan tanpa setengah hati. Pemimpin yang bekerja tuntas memastikan bahwa setiap pekerjaan, baik besar maupun kecil, diselesaikan dengan kualitas terbaik.
Yang keempat, kerja ikhlas. Kerja ikhlas berarti melakukan tugas dengan niat yang tulus tanpa mengharapkan imbalan atau pujian. Pemimpin yang bekerja ikhlas menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memotivasi tim untuk berkontribusi dengan sepenuh hati. Terima kasih. Oke, baiklah teman-teman, mungkin tadi materi terakhir yang dapat disampaikan. Berikut kesimpulan materi presentasi tentang kepemimpinan. Kepemimpinan efektif memerlukan kombinasi konsep, teori, dan keterampilan praktis. Dengan memahami hakikat kepemimpinan, menerapkan teori dan konsep yang tepat, serta mengembangkan keterampilan manajemen, para pemimpin dapat mencapai tujuan organisasi dan menginspirasi tim mereka. Mungkin sekian materi yang kelompok 3 berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.